dalam sebagian tariknya, sebagian riwayatnya perawi menyebutkan famasaha bi ra'sihi thalatha. Utsman bin Affan ketika mencontohkan wudu Rasulullah SAW, beliau mengusap kepalanya sebanyak 3 kali. Penyebutan thalathan sini 3 kali ini disebut oleh sebagian rawi. Namun mayoritas perawi hadis Utsman bin Affan tidak menyebutkan 3 kali, hanya mengatakan famasaha bi ra'sihi wa ghassala rijlaihi thalatha. Beliau mengusap kepala kemudian membasuh kakinya 3 kali, tanpa ada taqyid, tanpa ada penyebutan 3 kali. Sehingga adanya perbedaan riwayat ini menjadikan para ulama berbeda pendapat. Jumhur ahli ilm terutama Hanabilah mengatakan dzikrut tatslits, penyebutan 3 kali dalam hadis Utsman ini syadz, karena hanya disebut oleh sebagian perawi dan tidak disebut oleh para perawi yang lainnya. Namun Syafi'iyah mengatakan itu tidak masalah, karena walaupun hanya disebut oleh seorang perawi, maka itu adalah mimbab ziyadatut thiqah. Ada rawi yang thiqah menyebutkan sesuatu yang tidak disebut oleh perawi-perawi lainnya, dan itu tidak bertentangan. Tidak pertemuan antara yang menyebutkan dan tidak, karena yang menyebutkan memiliki ziyadatul ilm, ada tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang tidak menyebutkannya. Sehingga hadis ini tidak bisa dikatakan syadz, namun hadis ini adalah sahih sehingga bisa diamalkan. Kemudian mereka Syafi'iyah juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib atau hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau Ali bin Abi Thalib tatkala berwudu beliau mengusap kepalanya sebanyak 3 marratain, 2 kali, kemudian beliau mengatakan hadza wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah SAW berwudu. Nah, fi'il Ali bin Abi Thalib ini yang tatkala beliau mengisahkan tata cara wudu Rasulullah SAW ini membuktikan bahwa masah ra's itu disunahkan untuk diulang, bukan hanya sekali saja. Bukan hanya sekali saja. Kemudian Syafi'i juga berdalil dengan hadisnya Rubai' bintu Ma'wid radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha ra'sahu marratain. Rasulullah SAW berwudu, kemudian beliau mengusap kepalanya sebanyak 2 kali. Riwayat ini termasuk hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karenanya Asy-Syafi'iyah bersekukuh, walaupun jumhur ahli ilm mengatakan ziyadatu riwayat Utsman thalathan itu adalah syadz, Syafi'iyah bersekukuh tetap yang benar masah ra's itu yustahabut tatslits, disunahkan untuk diulang 2 atau 3 kali. Dan ini ikhwan wa habbai pendapat yang cukup kuat, pendapatnya Syafi'iyah. Karenanya sebagian ulama mengatakan adanya perbedaan riwayat ini tidak mengharuskan kita untuk tarjih, untuk merojehkan sebagian riwayat dibanding sebagian riwayat yang lainnya, sehingga kita mengklaim bahwasanya hadis yang mengatakan tatslits atau dzakar tatslits itu adalah hadis yang syadz. Namun kita bisa menggabungkannya dengan cara lain, yaitu dengan kita katakan bahwa dzikrut tatslits disebutkannya 3 kali atau marratain itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kadang kala, dan yang paling banyak dari wudu Rasulullah SAW adalah beliau hanya berwudu mengusap sekali saja, walaupun kadang kala beliau mengusapnya 2 atau 3 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis Rubai' bintu Ma'wid ibni Afra radhiyallahu taala anha, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan dan juga dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karenanya ikhwan wa ahibbai, masalah tatslits masah ra's, pendapat yang saya sebut tadi yang terakhir yang berusaha menjamak antara riwayat semuanya tanpa ada tarjih, ba'd riwayat ala ba'din, itu yang lebih aula, itu yang mengatakan bahwasanya yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau berwudu dengan mengusap sekali saja, dan kadangkala beliau mengusap 2 atau 3 kali. Baik, ini penjelasan tentang ucapan Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala yang mengatakan wat taharatu thalathan thalatha. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan mengatakan wal mualah, sunnah selanjutnya ialah al mualah,
berwudu dengan berurutan, terus-menerus berkesinambungan tanpa terputus. Yang dimaksud dengan mualah, dhabitul mualah adalah kita membasuh anggota tubuh wudu kita sebelum anggota yang pertama kering. Dengan demikian kita membasuh wajah. Sebelum wajah kita kering dari air wudu, kita telah membasuh tangan kita. Kita telah membasuh tangan kita. Dan sebelum tangan kita kering, kita telah mengusap kepala kita. Dan sebelum kepala kita kering, kita telah membasuh kedua kaki kita. Itu adalah dhabitul mualah yang paling benar. Itu adalah dhabitul mualah yang paling benar, yang paling mudah dan paling benar. Hal ini berdasarkan atau anggapan atau pendapat bahwa mualah itu sunnah dan bukan wajib. Walaupun praktek Rasulullah SAW, beliau selalu berwudu secara mualah, namun praktek Rasulullah SAW ini terbukti tidak wajib, tidak menunjukkan akan makna wajib. Dikarenakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang pernah saya ceritakan, beliau berwudu di pasar. Kemudian tatkala beliau telah mengusap kepalanya, tiba-tiba ada jenazah yang melintas sehingga beliau pun bergegas mengikuti jenazah dan masuk masjid. Tatkala beliau telah masuk masjid, beliau baru membasuh kakinya, kemudian turut sholat jenazah. Perbuatan sahabat Abdullah bin Umar ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengatakan bahwa mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus berwudu dengan mualah ini hanya bermaknakan sunnah saja, karena itu semuanya adalah ahaditsul fi'il. Hadis-hadis yang menceritakan tentang praktek Nabi dan bukan sabda Nabi. Dan digariskan oleh para ulama usul fiqh bahwa ahaditsul fi'il, hadis-hadis yang hanya menceritakan perbuatan Nabi itu la yadullu 'alal wujub, tidak bisa dijadikan dasar untuk mewajibkan suatu hal. Al-wujub atau at-tahrim, hukum wajib dan hukum haram, itu hanya boleh disimpulkan dari ahaditsul aqwal, haditsul qauli dan bukan hadits fi'li. Sehingga bila hanya berdasarkan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita mengambil kesimpulan wajib atau kesimpulan haram. Karena ahaditsul fi'il, hadis-hadis yang hanya menceritakan perbuatan Rasulullah, praktek Rasulullah SAW, itu memiliki banyak ihtimalat, banyak kemungkinan. Karenanya adanya kemungkinan-kemungkinan yang beraneka ragam dalam menafsiri fi'lu Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan hukum wajib dan hukum haram tidak bisa hanya berdasarkan hadis fi'li dan harus didukung oleh hadis qauli. Hadis qauli. Karenanya para ulama tatkala ingin menjelaskan hukum salat, hukum wudu, mana yang wajib, mana yang sunnah, tatkala mereka sampai pada pembahasan yang wajib, mereka pasti menyebutkan hadis qauli. Hadis qauli. Makanya tatkala mereka mengatakan hukum wudu yang wajib itu hanya 6 atau rukun wudu yang wudhu, mereka berdalilkan dengan ayat famsahu birusukum, ada kata perintah. Selebihnya karena tidak ada perintah, maka mereka mengatakan semua itu adalah sunnah semata. Sunnah semata. Namun yang unik, orang-orang yang mewajibkan sebagian amalan wudu termasuk mualah. Sebagian ulama yang mewajibkan mualah, mereka tidak kekurangan dalil. Mereka berdalil dengan hadis qauli juga. Mereka penuhi persyaratan itu dan mengatakan Rasulullah SAW telah mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Begitu juga dalam salat. Af'al Rasulullah SAW yang dihukumi wajib, mereka dukung kesimpulan wajib ini dengan mengatakan khudhu anni manasikakum atau sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini adalah amr dan ini adalah hadis qauli. Sehingga semua penjabaran Rasulullah SAW tentang salat itu hukum asalnya adalah wajib. Demikianlah khilaf para ulama. Sehingga ikhwan wa ahibbai, tatkala kita menghadapi khilaf para ulama, satu ulama berdalil dengan satu ayat atau satu hadis,
kemudian ulama yang lain berdalil dengan ayat atau hadis yang lain, ini seharusnya menjadikan kita semakin wasi'ul ufuk, semakin luas sudut pandang kita, cara pikir kita. Tidak sepantasnya kita picik pikiran. Seperti tadi saya katakan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan atau para ulama menggariskan bahwasanya hukum wajib itu hanya boleh diambil dari hadis qauli, seakan-akan bila kita sudah memahami seperti itu berarti Rasulullah SAW atau mualah yang selama ini dilakukan Rasulullah SAW tidak wajib, karena tidak pernah ada hadis yang memerintahkan kita untuk mualah. Tidak pernah ada hadis yang memerintahkan kita untuk berwudu dengan mualah berkesinambungan. Ini kesimpulan ulama Syafi'iyah. Namun ulama yang mewajibkan mualah ini adalah sebagian qaul. Salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i juga. Salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan dalil qauli. Apa itu? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini adalah perintah, fakhudhuh. Dan Rasulullah SAW tatkala berwudu selalu berwudu dengan mualah, dengan berkesinambungan tanpa diputus. Sehingga berdasarkan yang tadi fakhudhuh, maka hukum mualah hukumnya adalah wajib. Namun bagi ulama yang lain yang mengatakan tidak wajib, dan ini adalah mazhab Syafi'i, juga tidak kekurangan akal untuk menjawab. Tidak kekurangan akal untuk menjawab istidlal sebagian ulama Syafi'i yang mewajibkan mualah. Mereka mengatakan, benar, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Namun ayat ini ayat yang sudah maksusah, sudah ditaksis, karena Rasulullah SAW telah banyak menjelaskan bahwa af'al Rasulullah SAW, begitu juga sampai pun aqwal Rasulullah SAW ternyata tidak bermaknakan wajib. Tidak bermaknakan wajib. Sehingga istidlal dengan keumuman wa ma atakum rasulu fakhudhuh itu istidlal yang dhaif. Istidlal yang dhaif, karena para ulama nanti kalau antum belajar dalam akan dijelaskan bahwa al-amul makhsus itu dilalatuhu dhanniyah. Hadis atau ayat yang yang kemudian telah terbukti keumumannya telah ditaksis, telah ditemukan ayat atau hadis lain yang mentaksis keumuman ayat ini atau hadis ini, maka dilalatu hadzal dhaif. Dilalanya dhanni, lemah. Karena dilalanya dhanniyah, maka mudah untuk ditaksis lagi, untuk diistitsna atau untuk dinasakh atau yang lainnya. Karena dilalanya dhanni. Karena dilalanya dhanni, maka Syafi'i yang mengatakan mualah itu hukumnya sunnah, mereka menggunakan fi'il Abdullah bin Umar yang disetujui oleh para sahabat yang lain tanpa ada seorang pun yang mengingkari ini sebagai dalil yang qawi untuk mentaksis perintah wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Demikianlah ikhwan wa hibbai contoh bagaimana khilaf para ulama, dan bagaimana para ulama yang berpendapat dengan suatu pendapat itu tidak kekurangan mendapatkan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Karenanya hanya saja yang perlu ditekankan, adanya dalil atau tidak adanya dalil itu bukan inti masalah. Yang paling penting, paling urgen adalah wajhul istidlal, bagaimana cara kita beristimbat. Karena bisa saja hadisnya sahih, bahkan bisa saja kita berdalil dengan ayat, namun cara berdalilnya tidak benar, cara dalilnya yang tidak benar. Karenanya jangan hanya mentang-mentang antum hafal ayat, hafal hadis, namun antum lalai untuk menguasai bagaimana mengambil istinbat hukum dari ayat atau hadis tersebut. Karena ini yang lebih sulit, ini yang lebih penting, karena ayat dan hadis itu seperti kata ulama